Tidak semua harimu buruk, namun akan tiba juga hari baik. Bertahanlah sampai hari itu tiba. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya sebuah peternakan sapi terbesar di dunia bernama Marianne Station yang berada di wilayah utara Australia. Dan inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Emily Lawson, salah satu pengelola peternakan ini. Para pekerjanya mengaku menunggu bos mereka atau kakak ipar Emily yang bernama Daniel. Tak berselang lama, datanglah para penggiring ternak bayaran pimpinan Nolan dengan berbagai macam kendaraannya dengan imbalan $800.000. Para pekerja baru melihat tayangan video dari Daniel Lawson, pimpinan Marianne Station, yang menjelaskan peternakan ini sudah dikelola secara turun-temurun. Belum terungkap apa masalahnya, Daniel sebenarnya memiliki kakak bernama Graham Lawson. Saking besarnya, peternakan ini setara dengan negara Belgia. Dan pria tua ini adalah Colin Lawson, pemilik sekaligus ayah dari Daniel Lawson dan Graham Lawson. Sedangkan Emily adalah istri dari Graham sekaligus menantunya Colin Lawson. Mereka menunggu Daniel yang sampai saat ini belum juga tiba. Colin melarang Nolan untuk mulai menggiring ternak mereka sampai Daniel tiba. Belum terungkap apa penyebabnya, tapi Colin tidak menghargai Graham dan Emily. Dan inilah Daniel yang terluka parah setelah jatuh dari kudanya. Karena lokasinya yang terpencil, Daniel kesulitan untuk minta bantuan. Tiba-tiba, kawanan anjing liar yang kelaparan muncul untuk menyerangnya. Setidaknya 4.000 hewan ternak mulai digiring oleh timnya Nolan agar masuk ke dalam kandang. Tak hanya mobil dan motor, helikopter memastikan tidak ada satupun sapi yang nyelonong meninggalkan konvoi. Emily segera bertindak setelah melihat adanya banteng liar yang bisa memecah konsentrasi para sapi. Sementara itu, Graham terkejut setelah menemukan adiknya telah tewas. Colin tidak percaya anak bungsu yang dia harapkan dapat mengembangkan warisan leluhurnya ini kini tinggal nama. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan anak sulung Graham yang bernama Marshall, menyewa sebuah helikopter dengan lisensi palsunya. Dia terbang di atas kamp temannya yang bernama Rich dan Sherny. Meski dia ini cucu dari seorang sultan pemilik peternakan terbesar di dunia, Marshall memilih tinggal jauh dari keluarganya. Datang ke sebuah bar, ketiganya mencari masalah. What's it like? Saat itulah Marshall melihat tayangan berita tentang meninggalnya Daniel pamannya. Emily dan Graham memiliki seorang putri bernama Susie yang baru sengaja pulang dari tempatnya kuliah setelah mendapat berita duka. Susie ingin menyudahi kuliahnya yang sudah bosan dengan pelajaran teori, ingin terlibat langsung mengelola peternakan keluarganya ini. Colin marah kepada Nolan karena memilih anak sapi untuk membayar jasanya seperti yang dijanjikan Daniel. Saat itu juga Nolan memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. 5 years to build that station. You need this cattle, bro. Graham yang tidak setuju dengan keputusan ayahnya menyebut mereka akan mengalami kerugian hingga $15 juta. Colin yang temperamen balik menyerang Emily yang berasal dari keluarga para pencuri ternak. Tidak kuat lagi mendapat hinaan dari mertuanya, Emily ingin pergi dari peternakan ini. Tapi Graham tidak bisa, apalagi kini dia satu-satunya anak Colin. Ternyata salah satu yang membuat Colin membenci Graham karena anak sulungnya ini tidak bisa lepas dari miras. Kembali ke Marshall yang menceritakan kisah hidupnya. Dia adalah anak dari Graham dengan istri pertamanya yang meninggal akibat kecelakaan. Kala itu, Marshall masih berusia 5 tahun.
Dan karena kejadian itu, Graham terpuruk hingga menjadi pemabuk. Emily masuk ke dalam kehidupan Graham untuk menyelamatkan hidupnya, melahirkan Susie, adik tirinya Marshall. Karena merasa terasing, Marshall memilih pergi. Kedua temannya ini akan menemani Marshall menghadiri pemakaman pamannya. Singkat cerita, Marshall tiba di Marianne disambut oleh Susie dan Emily. Di malam hari, Colin dan anak cucunya duduk satu meja untuk makan malam menghormati kepergian Daniel. Perselisihan muncul karena Colin menyuruh Marshall tinggal di peternakan sebagai calon pewarisnya. Graham tidak terima karena dia merasa satu-satunya anak Colin yang berhak lebih dulu mewarisi peternakan terbesar di dunia ini. Pertengkaran pun terjadi karena Colin kembali menghina Graham dan Emily. Pemakaman berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh Colin dan anak cucunya. Di atas jet pribadinya, kita diperkenalkan dengan seorang bisnismen bernama Sandra dan putranya Lacey. Mereka melintas di atas tambang emas tua yang dikelola oleh G-Way Prospecting yang akan Sandra tawar dengan harga 70 juta dolar. Tambang ini faktanya berdiri di atas lahannya keluarga Colin Lawson. Para sultan ini datang ke peternakan Colin. Selain Sandra, ada juga Campbell Miller. Mereka datang untuk menghormati kepergian Daniel sebagai kepala asosiasi para peternak. Tapi si Campbell dan Sandra saling melontarkan angka agar Colin menjual saja peternakannya kepada mereka. Hingga muncul penawaran angka 400 juta dolar atau sekitar 6 triliun rupiah. Colin memilih diam karena sikap mereka yang tidak sopan. Emily menciduk Rich yang diam-diam melihat brankas di dalam rumahnya. Here they are. You're lucky that... Selama ini, dia mengaku kerja serabutan bersama Marshall. Tapi Emily menduga mereka ini kawanan pencuri. Emily mengancam akan melakukan tindakan tegas jika Rich membahayakan Marshall. Lacey yang tertarik kepada Susie ingin membuatnya terkesan dengan mengaku bisa menunggangi kuda. Namun ternyata ini yang terjadi. Masalah muncul setelah kakak Emily yang bernama Hank datang mengaku ingin berbela sungkawa. Anak buah Colin melaporkan bahwa krunya si Hank telah mencuri hewan ternaknya di arah tenggara. Alhasil, ini yang terjadi. Karena Marshall yang turun tangan menyelamatkan Colin daripada anaknya sendiri, saat itulah Sultan pemilik Marianne Station ini menyebut Marshall yang dia tunjuk mengelola peternakannya. Mereka semua terkejut, terutama Emily dan Graham. Di sini terkuak bahwa sebenarnya Campbell dan Emily sudah lama punya hubungan. Tapi mereka menikah dengan orang lain. Campbell menyebut dia akan mendapatkan peternakan ini untuk diberikan kepada Emily. Dan setelah itu mereka pun celepot. Dalam kondisi teler, Graham menuduh Marshall ingin merebut peternakan ini dari tangannya. Marshall menegaskan dirinya tidak menginginkan ini semua. Di pagi hari, Marshall dan dua temannya pergi setelah mencuri mobil truk dan ATV milik keluarganya sendiri. Melihat ahli warisnya kabur, Emily menawarkan diri kepada Colin untuk membawa Marshall kembali pulang demi dilatih menjadi bos pengelola peternakannya. Tidak ingin imbalan apapun, Emily hanya meminta mertuanya ini menghargai Susie sebagai cucunya dan melibatkannya dalam peternakan. Seorang pria menemukan kuda milik Daniel. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Di pagi hari, Emily melatih Susie untuk mengelola peternakan ini dari bawah dengan memperbaiki pagarnya. Sementara itu, Graham berencana hadir dalam pertemuan asosiasi peternak dalam pemilihan presiden yang baru menggantikan Daniel. Graham tidak mau peternakan ini hancur oleh presiden yang terpilih dari musuhnya. Colin menghubungi preman bayaran bernama Mackenzie untuk mencari Marshall karena dia tidak percaya kepada Emily. Marshall akan diberi dua pilihan, pulang ke rumah atau dicoret dari daftar ahli warisnya karena dianggap sudah mati. Jika perlu, cucunya itu dihajar habis-habisan. Graham meminta dukungan Colin sebelum maju dalam pemilu. Marshall dan temannya ini menjadi pencuri telur-telur buaya. Emily menemui Hank yang sedang sibuk dengan dua cewek sekaligus. $4.000 diterima Marshall dari telur buaya yang mereka jual. Tiba di camp, Rich mengajak Marshall dan Sherny untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar di Two Tree Station. Emily meminta bantuan Hank dalam menemukan Marshall.
Datang ke bar, Emily terkejut setelah mengetahui mertuanya menugaskan Mackenzie untuk mencari Marshall karena Colin masih tidak percaya kepadanya. Di depan anggota asosiasi para peternak, Colin meminta dukungan mereka untuk menunjuk Graham sebagai calon presiden peternak berikutnya, menggantikan Daniel. Calon kuat lainnya adalah Campbell. Penentuannya akan diputuskan melalui pemungutan suara para anggota. Hank mendapat ancaman dari para preman yang menagih hutang kepadanya. Emily memberi solusi untuk membayarnya dengan sapi. Dari mulut orang inilah akhirnya Emily mengetahui tempat tinggalnya Marshall dengan dua temannya itu. Setiap calon mencari dukungannya masing-masing, termasuk Graham yang membujuk Nolan, meski sebelumnya terjadi perselisihan di antara mereka karena masalah jasa penggiringan. Dengan membawa segelas minuman, Sandra membujuk Graham dengan berjanji akan mendukungnya asalkan Colin tidak dilibatkan dalam bisnis mereka. Lagi-lagi, Graham tidak kuat menahan diri meneguk minuman tersebut. Emily dan Hank menemukan campnya, namun tiba-tiba Rich muncul menodongkan senjata. Rich tidak mau mengatakan di mana Marshall. Setelah itu, Rich kabur dari sana dengan lebih dulu membuang kunci mobil mereka. Kali ini, Sandra membujuk si Nolan yang tidak lagi membuka jasa penggiringan. Karena lokasi tanahnya berada di pesisir, Sandra menawarkan kerjasama untuk membangun pelabuhan. Ternyata, Marshall dan dua temannya membuka jasa penggiringan hewan ternak. Permasalahan muncul karena Rich merasa jadi pimpinan tim, bebas melakukan apapun yang dia mau terhadap hewannya. Rich kena karmanya sendiri setelah diinjak-injak sapi yang marah. About 40 minutes away. Karena meminta dikirimkan ambulan, Hank berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Marshall dari dokter kenalannya. Graham yang mabuk dibawa pergi oleh si Nolan. Alhasil, peluangnya untuk menjadi presiden para peternak sapi akan gagal. Marshall mendapat bayaran untuk jasa penggiringannya. Sedangkan Hank hanya menemukan Rich terbaring tidak sadarkan diri akibat obat bius. Emily mengirimkan pesan kepada Marshall menggunakan ponsel si Rich untuk bertemu di camp. Mackenzie dan Hank menemukan Marshall dalam waktu bersamaan. Hank berhasil mengusir mereka. Marshall mengaku menyayangi Emily dan Susie, tapi dia tidak mau kembali pulang jika hidupnya akan hancur seperti yang terjadi kepada ayahnya karena ulah Colin. Kembali ke rumah, Colin menyuruh Graham ikut ke kandang. Ternyata dia dipukuli di depan mata Susie. Marshall dan dua temannya berencana mencuri beberapa ratus hewan ternak di sebuah kandang. Tapi ternyata ada yang mendahului mereka. Marshall membuntuti para pencuri hewan ternak milik keluarganya dalam skala besar itu dari udara. Sedangkan Rich dan Sherny mengikuti mereka dengan mobil. Susie dan Emily pura-pura tutup mata melihat Graham dipukuli Colin. Putra tertua dari Sultan pemilik peternakan ini seakan tidak punya harga diri lagi. Apalagi setelah dia gagal jadi presidennya para peternak. Hari itu, Emily dijemput dengan helikopter milik Sandra. Tak hanya menjadi penambang, Sandra mengaku menjalankan berbagai bidang bisnis. Lantas, apa tujuan Sandra mengundang Emily ke rumahnya? Truk pembawa sapi curian itu melewati pos karantina dan keamanan hayati yang seharusnya menangkap pelaku. Tapi Marshall dan dua temannya ini melihat mereka telah berkomplot dengan petugas. Yakin mereka punya koneksi yang kuat, Marshall ingin membatalkan rencananya untuk mencuri kembali ternak tersebut. Tapi Rich bersikeras ingin melanjutkan pencurian ini, apalagi penadahnya yang bernama Vernon akan membayar 2 kali lipat untuk hewan ternaknya Lawson. Nolan mengomeli anak buahnya yang bernama Daisy karena tidak membersihkan mobilnya dengan baik. Sebagai suku asli aborigin atau kulit hitamnya bangsa Australia, mereka harus bekerja keras jika ingin sukses. Sandra memberi penawaran kepada Emily untuk mengelola divisi peternakannya, meninggalkan Colin yang selama ini tidak pernah menghargainya. Faktanya, Sandra berambisi untuk menguasai Marianne Station. Lalu, apakah Emily akan menerima tawaran tersebut? Karena Nolan tidak ada, pengusaha asli aborigin bernama Paman Brice
mengambil mobil Land Cruiser milik Nolan untuk digunakan berburu sebagai pengganti sebagian hutangnya. Tiba di kandangnya para pencuri ternak itu, Rich akan melancarkan aksinya malam ini meski Marshall dan Cherny tidak setuju. Para tetua suku ini menilai Nolan lupa akan jati dirinya sebagai aborigin, seakan dirinya orang kulit putih. Sandra kembali datang menemui Nolan untuk menawarkan kerjasama membangun pelabuhan di pesisir pantai tanah miliknya. Dengan janji manisnya, Sandra yakin Nolan akan menjadi pribumi paling kaya dan peternak paling berkuasa di wilayah utara. Sebagai bentuk awal kesepakatan mereka, Sandra akan memberikan 500 anak sapi untuk digemukkan oleh Nolan, lalu dijual kembali kepadanya. Nolan menolak karena dia ingat betul orang-orang kulit putih sering merampas tanah leluhurnya. Terlihat, aki-aki dari suku aborigin ini berburu banteng di dalam properti milik Marianne. Di dekat sebuah gua, mereka melihat seorang pria duduk dengan anjingnya. Dia dikenal sebagai Alton, mengaku menemukan kuda di lahannya Hodge atau keluarganya Hank dan Emily. Alton akan memberikan pelana yang ingin ditukar dengan makanan dan utbray. Rich mengusir Marshall karena menolak rencana pencurian yang akan mereka lakukan. Dia bersikeras akan tetap melakukannya meski hanya bersama Cherny. Datang ke tempat pelelangan sapi, Susie begitu bersemangat ingin membeli sapi jantan super untuk dibawa ke Marianne sebagai indukan. Dalam lelang ini, Susie beradu harga dengan Campbell. Dia berhasil memenangkan lelangnya dengan harga $22.000 atau 350 juta rupiah per ekor. Nolan marah kepada si Daisy karena mobilnya dipakai untuk berburu. Nolan terkejut setelah melihat pelana yang dibawa si Daisy bertuliskan Daniel Lawson. Emily memberitahu suami dan ayah mertuanya bahwa Sandra menawarkan akan melunasi seluruh hutangnya peternakan mereka diganti dengan sebagian sahamnya Marianne. Colin tidak setuju karena Sandra dan ayahnya adalah musuh. Colin makin marah karena Emily diberi penawaran untuk bekerja juga kepadanya. Pertengkaran mereka berujung ucapan Colin yang mengusir mantunya ini pergi dari rumahnya. Nolan meluapkan amarahnya kepada Bryce. Selain karena mobilnya yang dipakai berburu, dia menuduh Bryce mencuri pelana milik Daniel. Padahal pelana itu diakui penemunya ditemukan di tanahnya Hodge. Nolan makin marah setelah Daisy merusak kaca mobilnya. You stay here, be useless. Saat itu juga, Nolan menghubungi Sandra untuk menerima penawarannya. Rich bermaksud menyerahkan satu truk hewan ternak curiannya kepada si Vernon. Namun ternyata, dia dijebak oleh Vernon yang bekerja sama dengan sindikat pencuri ternak yang akan menyerahkan Rich dan Cherny kepada bos mereka. Karena nyawanya tidak mau melayang, ini yang dilakukan Rich. Marshall kembali datang membantu mereka. Setelah diusir mertuanya, Emily datang ke bar menemui Campbell. Di dalam bar sendiri, Susie sedang santuy dengan Lacey. Karena anaknya si Hank menghina ibunya, ini yang dilakukan Lacey. Keberanian Lacey dan sikapnya yang maco membuat Susie makin jatuh hati kepadanya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Sementara itu, Graham yang tidak bisa lepas dari miras, dia terkejut setelah Nolan datang membawa pelana milik Daniel yang ditemukan di tanah milik Hank. Pikiran buruknya muncul, menuduh Hank sebagai pelaku pembunuhan adiknya. Dia langsung pergi setelah mengetahui dari Susie bahwa Hank sedang bersama dia dan ibunya di dalam bar Red Bull. Nolan mendapati mobil kesayangannya telah dibakar habis, menuduh Daisy sebagai pelakunya. Semua orang terkejut setelah Graham datang ke bar menodongkan senapan ke arah si Hank. Dan tiba-tiba Emily mengunjungi Graham yang dijebloskan ke dalam penjara. Dia menegaskan kembali Hank tidak tahu menahu tentang pelana itu. Emily marah setelah Graham menuduh dia mau menikahinya hanya untuk menguasai peternakan. Apalagi tembakan yang dia lepaskan hampir membunuh putri mereka. Kembali ke Marshall dan Cherny yang sedang mengintai komplotan pencuri ternak yang datang ke camp mereka, diduga karena Rich yang tertangkap membocorkan lokasi ini.
Sampai saat ini, belum terjawab siapa dalang di balik pencurian hewan ternak milik keluarga Lawson. Keduanya berselisih setelah Marshall mengaku mencintai Sherni, padahal Sherni adalah pacarnya Rich. Namun tiba-tiba, Colin menolak permintaan Susie untuk mengeluarkan Graham dari penjara. Nolan meluapkan kemarahannya karena mobilnya dibakar oleh si Daisy. Bryce cukup terkejut menyuruh anak buahnya memukuli bocah ini. Meski begitu, Nolan tetap membawa si Daisy untuk dia didik. Setelah selamat dari kecelakaan, Marshall melihat sebuah helikopter pengintai yang memburu mereka. Keduanya buru-buru pergi dari lokasi ini sebelum kawanan penjahat itu kembali datang. Nolan marah kepada Sandra karena mengirim anak-anak sapi yang terlalu kurus untuk digemukkan. Graham harus membiasakan diri mendekam di dalam sel penjara yang sempit karena perbuatannya. Marshall dan Sherni berlindung di dalam gua karena hari mulai gelap. Ternyata Hank lolos dari penembakan brutal yang dilakukan Graham. Emily heran kenapa pelana itu bisa ditemukan di tanah mereka. Hank menyebut lokasi punggung bukit barat itu tempatnya Elton si petapa gila. Jika ingin menemukannya, cukup membuat api unggun. Elton pasti muncul di depannya. Sandra tidak mempermasalahkan hubungan anaknya dengan Susie karena yang dia benci hanya Colin. Jika Lacey menikahi Susie, maka Sandra pun bisa mendapatkan Marianne. Di depan si Duru, Marshall dan Sherni mengungkapkan perasaannya masing-masing dan setelah itu mereka pun celepot. Sebagai bentuk hukuman, Nolan menugaskan Daisy untuk merawat anak sapi yang ditelantarkan induknya. Di pagi hari, Sherni menemukan sisa-sisa tulang belulang dari sebuah keluarga yang dibantai. Karena gua ini berada di tanah milik Lawson, dia menuduh keluarga Marshall terlibat. Tiba-tiba, komplotan pencuri ternak itu datang mengepung mereka. Dan baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Menggunakan ponsel milik salah satu pelaku, Marshall menghubungi Emily untuk minta bantuan. Saat itu juga, Emily terbang menggunakan helikopter. Dan ternyata dalang dari pencurian dan penyerangan ini adalah si Campbell Miller. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Emily segera membawa Marshall ke dalam helikopter. Dia juga meluapkan kekecewaannya karena Miller berencana membunuh Marshall demi menguasai Marianne. Karena Sherni masih hidup, Emily meminta Miller membawanya ke rumah sakit dan menjauhkannya dari Marshall. Dia juga meminta ternaknya keluarga Lawson untuk dikembalikan. Marshall dibawa pulang, sedangkan Sherni yang baru saja siuman diberi segepok uang oleh si Miller. Setelah dibujuk oleh kakeknya, Marshall bersedia untuk tinggal di peternakan. Emily pergi untuk beberapa hari sambil membawa pelana milik Daniel. Dengan sapi indukan yang dia beli dari kocek pribadinya, Susie ingin menunjukkan kepada Colin bahwa dia bisa menyelamatkan Marianne. Mendarat sebuah helikopter yang membawa Lacey yang datang untuk membantu Susie. Graham memukuli teman satu selnya yang terus menawarinya cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol 80%. Dari awalnya mesra, Susie balik membenci Lacey yang punya rencana jahat dengan Sandra menguasai Marianne. Susie merasa Lacey tidak benar-benar tulus mencintainya. Terbangun dari tidur, Emily terkejut Elton sudah berada di depannya. Terjawab juga di sini, Elton mengetahui semua kejadian yang menimpa Daniel. Dan pelakunya ternyata adalah Emily. Akhirnya, terkuak fakta yang sebenarnya bahwa Daniel berencana menjual Marianne kepada Sandra, yang menurut Emily, Sandra justru akan menghancurkannya. Daniel beralasan untuk menutupi hutang, dan ayahnya akan menjalani sisa hidupnya dengan kemewahan. Padahal, Daniel dan Emily sudah sepakat untuk mengelola Marianne bersama-sama. Tidak terima dengan hinaan yang dilontarkan Daniel, ini yang terjadi. Emily sama sekali tidak berniat membunuh, hanya ingin menakutinya.
Elton berjanji akan menjamin keselamatan Emily asalkan menjauhkan Sandra yang ingin menguasai tanah ini. Kebencian Colin kepada Sandra makin menjadi setelah wanita itu menjalin kerjasama dengan Killy dari komunitas aborigin yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Graham akhirnya bisa menghirup udara bebas dan ternyata orang yang mengeluarkannya adalah Sandra. Graham cukup terkejut setelah mengetahui Daniel sudah berencana menjual Marianne kepadanya sebelum dia ditemukan tewas. Dia berharap Graham mengambil keputusan yang sama. Kembali ke rumah, Graham langsung membuang seluruh minumannya. Sepertinya penjara benar-benar telah membuatnya kesal. Dikatakan kepada ayahnya, Graham akan menyingkirkan mereka yang mengincar Marianne untuk selamanya. Dimulai dengan menggiring seluruh ternak yang berjumlah 60.000 ekor dengan tangannya sendiri tanpa melibatkan kontraktor. Diajak ke gudang, kali ini Graham yang memukuli ayahnya. Di sini juga Graham memberitahu watak asli Daniel sesungguhnya yang ingin menjual Marianne kepada Sandra. Emily melihat patok yang dibuat oleh timnya Sandra. Di sini dia sadar Nolan telah mengizinkan Sandra membangun pelabuhan di tanah miliknya. Nolan belum sadar bahwa wanita itu akan memperalatnya. Bagian dari strategi awal Sandra untuk menguasai Marianne. Bangkit dari keterpurukan, Graham yang sudah meninggalkan miras menggantinya dengan secangkir kopai. Mulai menyusun rencana dengan putrinya untuk menggiring ternak mereka secara bertahap. Graham yakin hutang $80 juta ke pihak bank akan bisa mereka lunasi. Colin menyebut sudah menyiapkan lahan karantina dan kapal angkut untuk menjual 10.000 ternaknya ke Indonesia. Kembali ke rumah, Emily senang Graham sudah bebas. Dia juga memberitahu bahwa Sandra akan membangun akses jalan melewati Marianne ke pelabuhan yang dibangunnya di properti milik Nolan. Sebagai penambang, dia bebas melakukan apapun di atas lahan milik Colin. Tapi Colin bertekad tidak akan membiarkan wanita itu memuluskan rencananya. Hubungan keluarga Lawson mulai membaik, begitupun Marshall dan ayahnya. Rich datang ke rumah sakit untuk menjenguk Sherni. Dia juga mengaku sudah bekerja kepada Campbell Miller, padahal dialah dalang yang menyebabkan mereka hampir terbunuh. Merasa telah dikhianati oleh Marshall, apakah Sherni akan ikut lagi bersama Rich? Emily kembali meyakinkan Marshall untuk membantu peternakan ini karena bagaimanapun dalam darahnya mengalir DNA Lawson. Graham mengumpulkan seluruh keluarga dan anak buahnya untuk sama-sama berjuang menggiring ternak demi mempertahankan Marianne dari mereka yang ingin merebutnya. Dan inilah aksi mereka. Ketika ada salah satu sapi yang kabur, Graham dan keluarga berhasil menangkapnya. He's good. Emily senang keluarganya kembali utuh. Di malam hari, tiba-tiba si Miller menghubungi Emily setelah mengetahui keluarga Lawson menggiring sapi. Saat itulah Emily menegaskan untuk mengakhiri hubungan gelap keduanya. Emily mulai khawatir setelah Graham mengetahui dari Sandra jika Daniel meninggal bukan karena kecelakaan. Karena luasnya area peternakan yang seluas negara Belgia, proses penggiringan kembali dilakukan. Mendapat dukungan dari si Ethan, Lacey akan memperbaiki hubungannya dengan Susie. Masalah muncul setelah petugas mendeteksi adanya virus sapi yang berasal dari Marianne. Terpaksa, petugas akan mengkarantina ladang ternak ini selama 2 minggu ke depan sampai ternaknya bebas dari penyakit. Apakah ini sengaja ulahnya si Campbell? Tak berselang lama, penjahat ini datang memancing amarahnya Colin.
Emily berjanji setelah ini usai, dia akan mengincarnya. Perkelahian terjadi saat Lacey memaksa Susie lalu dicegah oleh Marshall. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Kesedihan mendalam dialami Emily setelah Susie dinyatakan meninggal dunia. Emily hendak menembak sapi yang menyeruduk putrinya itu, tapi dicegah oleh Colin dan Graham. Penyesalan dan rasa bersalah dialami pula oleh Marshall, merasa dia yang menjadi penyebab adiknya itu tewas. Marshall kini jadi peminum seperti yang pernah dialami Graham. Bagi Sandra, kematian Susie memunculkan peluang untuk menguasai Marianne. Inilah yang tidak disukai Lacey dari ibunya yang ambisius. Killy memberitahu tetua suku bahwa komunitas aboriginnya akan mendapat suntikan dana $40 juta dari Sandra untuk izin melewati lahannya. Paman Bryce mengingatkan jalan yang dilewatinya adalah tempat kematian yang sangat keramat. Batalkan kesepakatannya atau Killy akan mendapat masalah besar. Datang ke bar, Marshall yang mabok membuat onar. Looking cunt. Get him out of here, he's fucking pissed. Dia terkejut setelah Cerny muncul di depannya. Diajak ke motel, Marshall mengira Cerny telah meninggal dunia. Colin dan Graham segera terbang setelah mendapat informasi adanya pembakaran lahan yang disengaja. Ternyata pelakunya si Rich yang langsung kabur. Sedangkan si gembrot yang terlambat kabur mendapat pelajaran. Yakin dalangnya adalah si Campbell Miller, mereka harus menyerangnya habis-habisan. Colin menghubungi Menteri Pertanian untuk meminta bantuan melenyapkan si Miller. Karena penjahat itu pasti akan mengincarnya juga. Ternyata si Rich memang ditugaskan oleh Miller untuk menyulut api. Kini Miller akan diselidiki atas dugaan memalsukan cap. Itu artinya dia tidak bisa menjual hewan ternaknya. Rich menawarkan diri untuk menghabisi keluarga Lawson. Killy menemui Sandra untuk menunjukkan tempat sakral para pria yang sudah ada sejak 60.000 tahun yang lalu. Tidak mau memindahkan rute jalannya, pengusaha ini menilai segala sesuatu dengan uang. Sebut saja nilainya, dia akan menyuap tetua suku. Kini, Killy sadar dia telah bekerja sama dengan orang yang salah. Bermaksud mencari hewan ternak milik bosnya, Daisy melihat dua mobil mencurigakan membawa bahan peledak. Untung saja bocah ini berhasil kabur. Come back here. Karena Sandra akan membangun infrastruktur dengan tujuan tertentu, dia meminta bantuan Miller untuk melindungi anak buahnya di tebing curam. Jika keluarga Lawson sudah lenyap, Marianne akan menjadi milik Miller. Lacey datang menemui Emily dan Hank untuk membeberkan semua rencana jahat ibunya. Ternyata bekas tambang emas tua di tanahnya Marianne adalah kedok untuk digunakan mengolah limbah radioaktif dari uranium. Lubang dari tambang tua itu akan menjadi tempat penyimpanan bawah tanah. Jika itu terjadi, maka seluruh peternakan di wilayah tersebut dipastikan tidak akan laku. Demi Susie, Lacey meminta Emily untuk mencegah rencana keji ibunya. Tiba-tiba, Marshall ditodong senjata oleh si Rich lalu membawanya pergi. What's the word? I never really liked people touching me. You and me, mate. Sorry, Rich. Sementara itu, Daisy dan Nolan melaporkan kepada Colin dan Graham apa yang dilihat si bocah ini di tempat sakral. Tak berselang lama, datanglah Emily membeberkan semua rencana jahatnya Sandra terkait uranium. Akhirnya, mereka semua bekerja sama untuk melawan si Sandra dan Miller. Bryce akan membantu mereka asalkan tidak ada lagi gerbang yang terkunci dengan lahan seluas 121 hektar itu dikembalikan kepadanya. Tim mulai mempersiapkan diri membawa persenjataan, sedangkan para penjahat itu terlihat sedang memasang bahan peledak. Di saat Colin sedang mengambil senapan di dalam rumahnya, tiba-tiba Emily mengatakan yang sebenarnya apa yang menimpa Daniel.
Dia minta maaf karena yang menimpa Susie akibat dirinya. Rich menyandra Colin dan Marshall dan berencana menggasak brankas milik keluarga ini. Tiba di lokasi, Miller dan anak buahnya yang bersenjata lengkap sudah standby. Rich memaksa Colin membuka brankas atau cucunya akan dihabisi. Para penjahat ini tidak tahu Elton sudah mengawasi guanya. Mereka saling menodongkan senjata. Elton fokus membidik si Miller. Setelah membuka brankas besarnya, Rich mengancam akan menembak Marshall jika Colin tidak memberikan kode untuk brankas kecilnya. Setelah menembak tangannya, Marshall terpaksa membuka brankas kedua. Dia terkejut dengan isinya. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Open it. Who's in it? Uncle! Dizzy, stay with him. Hey. Marshall! Marsh! All right, man. Colin menghabisi Rich, sedangkan Nolan menembak kembali si Miller. Fuck. Nolan! Emily melepaskan sapi yang membunuh Susie, tapi dia tidak sanggup menembaknya. Sandra melimpahkan kesalahannya kepada Miller terkait peledakan gua keramatnya. Marshall memutuskan untuk pergi dari Marianne. Sedangkan Colin menyerahkan kunci rumahnya kepada Emily. Datanglah si Elton membawa kuda milik Daniel dan 2 selongsong peluru yang diserahkan kepada Colin. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.